Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan mengerjakan tugas advertising UTS, yaitu dengan podcast. Podcast kali ini kita akan membahas tentang periklanan. Nah, apa sih itu periklanan? Apa peran-perannya? Terus apa contoh-contohnya? Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Nah, menurut Aufan nih, periklanan sendiri itu apa aja? Kalau di-define dari kata periklanan itu sendiri ya, itu lebih ke bagaimana. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau dari KBBI ini saya lihat, soalnya kalau ini nggak boleh salah. Dari KBBI itu iklan adalah pesan komunikasi dari produsen atau penyedia jasa kepada calon konsumen melalui media dengan imbalan pembayaran. Jadi iklan tersendiri itu bagaimana kita menyampaikan informasi secara berbayar gitu. Jadi kita ada duit yang kita keluarkan dengan harapan informasi itu tersebarkan. Nah, informasi yang tersebarkan itu seperti apa? Itu macam-macam. Tapi kalau dari definisinya apa komunikasi, apa periklanan itu seperti itu. Jadi intinya tuh ada berbayar itu ya? Ya, kita membayar pihak. Kalau perbedaan periklanan, promosi, publikasi, dan humas itu gimana? Apa sih bedanya antara keempat hal itu? Jadi kita pahamin dulu, ini tuh disebut sebagai promotion mix. Jadi promotion mix bagi jadi tiga. Ada promosi atau advertising, ada sales itu sales, ada humas itu di sini PR, public relation, sama ada publikasi. Itu promotion mix. Jadi perbedaannya adalah iklan itu lebih to the point gitu. Jadi dia tuh misal dia apa ya? Dia nih menjual tutup bolpen ini. Itu iklan tuh tentang menjual tutup bolpen ini gitu. Tapi kalau perbedaannya dengan humas, humas itu dia lebih apa sih, siapa sih Kenko ini? Kenko itu apa? Jadi dia lebih membangun branding dan citranya. Tapi kalau di sales itu kan tujuan akhirnya diskon ya. Jadi tutup bolpen ini diskon 20% loh, beli sekarang dong. Jadi dia lebih targetnya lebih cepat gitu. Jadi kayak apa ya? Bahasanya tuh dia lebih untuk jangka waktu pendek. Kalau publikasi ya simpel aja. Ada loh bolpen kayak gini gitu. Jadi kok perbedaannya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu sih. Tapi dengan media-media yang sebenarnya tidak jauh beda gitu. Kayak kita bisa menggunakan media sosial untuk public relation atau untuk advert juga. Tapi kalau sales itu biasanya dia main di diskon-diskonan seperti apa sih, flash sale 11-11, 10-10, Shopee gitu-gitu tentang diskon. Kalau publikasi ya kita bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan banyak juga. Itu dia perbedaannya. Nah, kita sudah mengetahui nih perbedaannya. Sekarang kita beralih ke peran iklan. Peran iklan bagi di kehidupan itu gimana perannya? Peran iklan di kehidupan itu hampir pasti, karena periklanan tuh menurut saya tidak pasti mati, karena pasti ada terus dengan metode yang beda-beda. Jadi perannya dia pasti ada terus gitu. Jadi kalau peran iklan ya di kehidupan kita tuh tentang mungkin lebih ke fungsi kali ya, atau bisa perannya itu ada banyak aspeknya gitu. Ada dari menciptakan sales, karena promosi itu kan tentang menjual tutup bolpen ini gitu, tentang menjual produknya gitu, untuk menciptakan sales. Jadi itu yang penting. Tapi ada yang nggak kalah penting adalah menciptakan brand awareness gitu. Jadi ada loh kayak gini tuh, ada tutup bolpen merek Kenko itu bagus. Itu secara tidak langsung itu kan menyebutkan ada brand Kenko yang bagus tutup bolpen. Kita menjual tapi orang juga jadi tahu, itu termasuk brand awareness. Brand awareness sih mirip-mirip sama branding sih. Sama peran, mungkin peran iklan yang paling kerasa buat kita adalah kita bisa mempelajari apa itu persuasi. Bagaimana aku bisa menjual tutup bolpen ini, bagaimana aku bisa menjual produk itu, produk ini. Dan bagaimana kita menghasutkan persuasi itu kan tentang persuasion, menghasut orang kan, untuk mengikuti apa yang kita mau atau mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Tapi yang paling penting menurutku tetap sales, tetap bagian persuasi, brand awareness itu penting-penting.
di dalam iklan tuh pasti ada unsur-unsurnya ya yang penting. Nah itu ada kira-kira ada berapa unsur penting di dalam periklanan itu? Unsur-unsur dalam iklan tuh mungkin ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi yang jelas itu ada beberapa. Yang jelas itu kan pasti itu ada pesannya. Ya. Pesannya apa? Bagaimana pesan ini membuat produk tersebut terjual gitu-gitu. Habis itu medianya apa? Jadi kalau kita ada pesan kan di otak nih, kita nulisnya di mana gitu. Misal kita menggunakan HP, media sosial, itu medianya. Habis itu kalau kita mikir lebih jauh lagi, yang penting dalam membuat iklan itu adalah kan bagaimana iklan tersebut tuh nembus ke halayaknya, atau bagaimana kita melihat target pasar tersebut gitu kan. Jadi kayak gimana sih caranya kita ke komunitas anak muda, ke gini, itu salah satu unsur yang penting. Sama sponsor, jangan lupa brandnya disebutin juga. Kecuali produk-produk yang tanpa brand, itu bisa produk-produk Cina, itu yang penting kejual. Itu sih unsur yang penting banget dan pasti ada. Itu harusnya seperti itu. Kalau iklan tuh pasti efektif nggak kira-kira? Iklan itu tidak pasti efektif, tapi bisa dibuat efektif dengan adanya teori-teori yang kita kita gunakan dalam strategi tersebut gitu. Jadi tergantung strategi, bisa menggunakan teori yang ada di bukunya pengantar periklanan ya kalau nggak salah ya. Itu ada periklanan efektif, itu ada teori seperti riset pasar, data analis, itu bagaimana produk ini apakah laku atau enggak. Itu penting banget untuk kita melihat apakah pas untuk dijual, apakah pas untuk jasanya ditawarkan. Habis itu ada teruji kayak strategi itu sudah teruji atau belum. Biasanya ini kita menggunakan strategi empiris yang pernah dilakukan perusahaan-perusahaan lain, atau sebagai pengalaman baru. Bukan pengalaman baru, lebih ke bagaimana kita tuh bisa mengimplementasikan kesalahan mereka di masa lalu. Jadi sudah teruji. Habis itu ada keterpaduan atau integration. Ini bagaimana hubungan antara advertising, PR, sales promotion tuh bisa bergabung gitu. Jadi nggak selesai di advertising doang, tapi ada kelanjutannya gitu loh. Jadi ada after sales tuh ngapain. Itu penting, itu buat riset juga, itu penting. Habis itu yang paling penting tetap balik lagi ke pertama, mencari halayak yang pas atau target pasar gitu sih. Kalau dari efektivitasnya tuh harus menggunakan data, karena data itu tidak pernah berbohong. Dari yang kita bahas tadi itu pastikan ada contoh-contoh nyata ya dari iklan itu. Nah, seperti di televisi, radio, atau medsos. Nah, contoh nyatanya itu seperti apa? Contoh nyatanya ya, yang menarik ini ada susu buat lansia yang kuat tulang. Tadi apa namanya? Anlin itu salah satu produk terkenal ya, tapi kan banyak yang lain. Itu menarik banget. Jadi dia itu sudah menargetkan pasarnya itu ke orang-orang lansia gitu. Jadi udah ada target pasarnya, sudah struktur gitu. Habis itu dia ada edukasinya itu berupa pesan edukasi yang akhirnya tuh belilah kita bisa menguatkan itu. Medianya banyak banget, tapi karena orang tua Anlin itu biasanya, atau produk serupa biasanya masih menggunakan Facebook Ads, bukan TikTok, bukan Instagram mungkin, tapi masih tetap old style Facebook Ads. Itu yang menarik sebenarnya. Jadi kok contoh nyatanya itu, ada banyak yang lain juga, tapi ya yang simpelnya. Menurut Kak Aufan ya, apa yang membuat sebuah iklan itu dianggap baik secara komunikasi, bisa tersampaikan kepada Yang jelas, yang baik itu yang jujur, yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Jadi dia tuh menggunakan data-data yang benar gitu. Kalimat ajakannya tuh nggak salah juga. Tapi biasa iklan hiperbola gitu. Pakai sampo ini langsung panjang rambutnya, ya nggak gitu juga. Saya kan paham.
intinya. Hyperbole ya. Iya, ada hiperbolanya. Kita paham, kita memahami hiperbola tersebut, tapi tetap yang benar dong, dapat dipercaya. Dan yang menarik juga dalam periklanan tuh ada yang namanya koneksi emosional gitu. Bagaimana kita lebih emosional ke iklan-iklan yang lebih relevan kepada kita gitu. Jadi aku remaja nih, Iya. aku nggak perlu dong susu kuat tulang, Iya. kayak Iya. dia nggak relevan gitu. Benar. Jadi relevansi terhadap khalayak itu penting. Balik lagi ke tadi targeting pasar atau targeting khalayak yang kita mau pilih itu yang seperti apa, Itu tuh buat siapa gitu. buat siapa, kemana, seperti apa gitu. Tapi tetap teman-teman, iklan yang berhasil tuh iklan yang menjual. Yang lain tuh bagus, yang berhasil yang menjual itu. Penutup. Nah, berakhir sudah podcast pada kali ini, dan kesimpulan yang bisa diambil, iklan itu pesan komunikasi yang diberikan oleh produsen atau penyedia jasa kepada calon konsumen melalui media dengan imbalan pembayaran. Jadi ada proses pembayaran gitu. Ya, ada paychecknya dibayar. Ya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.